Halo guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini, gue akan membahas series berjudul Underdome. Menceritakan tentang sekelompok orang yang terjebak di sebuah kota kecil bernama Milchester. Mengalami fenomena aneh di mana tiba-tiba muncul sebuah kubah raksasa yang menutup semua jalan keluar dari kota tersebut. Berlatar di kota kecil Milchester, terlihat seorang pria bernama Barbie yang sedang menggali tanah untuk menguburkan mayat seorang lelaki di dalam hutan. Keesokan harinya, Barbie melaporkan kejadian yang dialaminya di kota Milchester pada atasannya. Yang ternyata Barbie adalah seorang debt collector yang sedang bertugas untuk menagih hutang. Saat itu, Barbie tanpa sengaja menghabisi pria yang ia kubur tadi malam. Dikarenakan saat itu terjadi perkelahian antara mereka. Terjadilah insiden yang tak diinginkan menyebabkan pria tersebut tewas. Di perjalanan, Barbie berpapasan dengan dua orang polisi bernama Linda dan Doug yang sedang bertugas. Linda merasa curiga melihat mobil Barbie yang tidak memakai plat nomor depan. Dan Linda pun meminta rekannya untuk mengecek plat nomor Barbie. Beberapa saat kemudian, Barbie hampir saja menabrak sekumpulan sapi yang berada di tengah jalan. Beruntung, ia bisa dengan cepat mengendalikan mobilnya dan menghindari sapi tersebut. Barbie yang akan memperbaiki mobilnya tiba-tiba saja dikejutkan dengan gempa besar yang melanda kota Milchester, membuat semua warga yang berada di sana merasa panik. Tiba-tiba, seperti dinding transparan berbentuk kubah terjatuh dari atas langit, menutupi semua kota Milchester. Dinding itu bahkan membuat seekor sapi yang berada di sana terbelah menjadi dua bagian. Kemudian, datang remaja bernama Joe yang juga menyaksikan kejadian langka tersebut mendekati Barbie, yang juga sangat penasaran dengan dinding transparan itu. Ia langsung memegangnya dan merasakan seperti sengatan listrik saat disentuh. Lalu, keanehan terjadi, burung-burung berjatuhan dan tiba-tiba sebuah pesawat yang melaju di atas mereka menabrak dinding tersebut, yang sepertinya cukup tinggi dan terbukti bahwa dinding itu sangatlah kuat, sampai-sampai pesawat pun tak mampu menghancurkannya. Dan beruntung ia berhasil menyelamatkan Joe dari puing-puing pesawat tersebut. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil damkar yang melaju kencang dan sepertinya akan menabrak dinding transparan tersebut. Barbie yang melihat hal itu pun segera berlari dan berhasil menghentikan mobil damkar. Ternyata dinding itu juga menyebabkan orang-orang yang berada di bagian luar tidak bisa mendengar suara satu sama lain. Dan dinding transparan itu telah menutupi semua kota Milchester, serta membuat Barbie dan yang lainnya terjebak di dalam dinding. Kemudian, Barbie menuliskan pesan kepada damkar agar ia bisa melaporkan kepada pemerintah untuk menghentikan semua penerbangan dan kendaraan lainnya, agar bisa menghindari kecelakaan. Beberapa saat kemudian, Doug dan Linda datang menghampiri mereka. Barbie langsung menjelaskan peristiwa yang baru saja terjadi. Lalu Linda melihat kekasihnya bernama Ujang yang berada di luar dinding. Hanya bisa saling menatap tanpa bisa berkomunikasi. Kemudian seorang anggota dewan bernama Big Jim telah datang dan seorang reporter bernama Julia juga telah sampai di tempat jatuhnya pesawat. Semua penduduk yang berada di dalam dinding juga kehilangan listrik, jaringan internet, dan alat komunikasi lainnya. Big Jim dan yang lainnya berencana pergi untuk melihat keadaan di sekitar kota. Sementara Barbie bersama Julia memilih untuk menyusuri tempat-tempat di sekitar dinding kubah. Lalu mereka menemukan seorang wanita yang tangannya terpotong akibat dinding tersebut jatuh tepat mengenai tangannya. Melihat hal itu, Barbie bersama Julia membawa wanita itu ke rumah sakit terdekat. Di sisi lain, Big Jim mendatangi kantor penyiaran radio yang masih berfungsi di kota tersebut. Di sana, ia bertemu dengan Dudi dan Phil. Lalu, Jim meminta izin kepada mereka untuk menyiarkan siaran darurat terkait kejadian di kota mereka. Beruntung, siaran itu pun masih berfungsi dan didengarkan di seluruh kota. Saat siaran berlangsung, Caroline bersama Alice dan putri mereka bernama Nori sedang mendarai mobil dan tidak terlalu mempercayainya. Namun, tiba-tiba saja mereka melihat sebuah mobil yang melaju sangat kencang menabrak dinding transparan itu sampai hancur.
membuat mereka sangat terkejut, dan keanehan pun terjadi. Nori tiba-tiba saja kejang-kejang sambil berkata tentang bintang merah muda berjatuhan secara sejajar. Kembali pada Barbie yang berada di rumah sakit. Di sana terlihat saat itu rumah sakit telah dipenuhi oleh pasien luka-luka akibat dinding kubah yang tiba-tiba muncul. Barbie yang sedang sendiri dihampiri oleh wanita yang bekerja di rumah sakit tersebut, yang bernama Angie. Di saat mereka sedang mengobrol, dari kejauhan terlihat seorang lelaki bernama Junior yang merasa cemburu melihat kedekatan Angie bersama Barbie. Junior bersama Angie sudah lama berpacaran, namun Angie sudah memutuskan hubungan mereka dikarenakan ia tidak tahan dengan sikap Junior yang sering kasar kepadanya. Namun, Junior masih mencintai Angie dan tidak ingin hubungan mereka berakhir. Saat malam tiba, Junior yang salah paham dengan Barbie juga merasa kesal melihat kedekatannya bersama Angie tadi siang, datang menemui Barbie dan menanyakan hubungannya dengan Angie. Namun, Barbie yang tidak tahu apa-apa mencoba menjelaskannya. Lalu, Julia datang menghampiri mereka. Junior pun pergi meninggalkan mereka. Julia yang mengetahui Barbie tidak mempunyai tempat tinggal di kota ini menawarkan Barbie menginap di rumahnya. Mengingat hari juga sudah malam, Barbie pun menerima tawaran Julia. Sesampai di rumahnya, Barbie sangat terkejut melihat foto suami Julia. Ternyata lelaki yang ia kuburkan di dalam hutan adalah suami Julia. Di sisi lain, Joe mengajak temannya yang bernama Ben menyelidiki dinding kubah yang berada di dekat rumah mereka. Namun, tiba-tiba saja keanehan pun terjadi. Joe kejang-kejang dan mengatakan bintang merah muda, yang sama seperti Nori sebelumnya. Di sisi lain, Angie yang baru sampai di rumah tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Junior, yang berniat menculiknya. Angie berteriak meminta pertolongan berusaha melarikan diri. Namun kepalanya terbentur yang membuatnya langsung pingsan. Ketika terbangun, Angie telah berada di ruangan bawah tanah rumah Junior. Kembali pada Doug bersama Linda yang berada di sekitar dinding sambil membicarakan keanehan yang terjadi di kota mereka. Sampai akhirnya Doug yang penasaran dengan dinding tersebut menyentuhnya dan merasakan kesakitan karena dinding itu seperti memiliki magnet, dan tiba-tiba alat pancu jantungnya pun meledak, membuat Doug tewas saat itu juga. Beberapa saat kemudian, polisi yang kebetulan sedang patroli bernama Paul dan Freddy datang melihat Linda yang meminta pertolongan, segera membantunya membawa Doug ke rumah sakit. Namun sayang nyawa Doug tak tertolongkan lagi. Kembali pada Junior yang hendak mengantarkan makanan untuk Angie yang masih ia kurung di ruangan bawah tanah. Tiba-tiba saat Junior masuk, Angie langsung mendorong Junior dan langsung berlari berusaha kabur. Akan tetapi, pintu di luar juga telah dikunci oleh Junior. Melihat Angie yang berusaha kabur, Junior pun kembali membawa Angie dan mengikat kakinya dengan rantai. Dan ia pun mengatakan kalau ia melakukan hal ini karena membuatnya cemburu kepada Barbie. Angie yang sangat marah kepada Junior yang memperlakukannya seperti ini, membohongi Junior kalau ia dan Barbie sudah lama saling menyukai, dan ia pun juga sangat mencintai Barbie, yang membuat Junior semakin kesal dibuatnya. Di rumah sakit, Jim sedang melihat jasad Doug bersama Linda. Jim mencoba menghibur Linda yang terlihat sangat bersedih melihat kepergian Doug yang tak terduga. Tak lama kemudian teman mereka yang seorang pendeta datang bernama Lester, yang tak menyangka atas meninggalnya Doug secara tiba-tiba. Padahal sebelumnya ia terlihat sangat sehat. Saat Linda pergi, Big Jim terlihat sangat marah kepada Lester karena menggunakan barang yang mereka ciptakan tanpa seizinnya. Dan di sini juga terlihat kalau Big Jim dan Lester bukanlah orang baik-baik di kota ini. Rahasia mereka yang diketahui oleh Doug akan aman, melihat Doug sekarang sudah meninggal. Singkat waktu, Linda yang baru sampai di kantor terkejut melihat Big Jim sedang mengacak berkas yang ada di meja kerja Doug, seperti mencari sesuatu. Jim yang kaget dengan kedatangan Linda beralasan kalau ia sedang mencari surat wasiat yang Doug tinggalkan.
Dan ternyata isi dalam surat wasiat itu, Duke mewariskan rumah dan hartanya kepada Linda yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Kemudian Big Jim menemui Lester yang ternyata Big Jim tengah mencari berkas terkait dengan Propana yang Duke sembunyikan. Entah di mana Duke menyembunyikan berkas tersebut. Mereka takut berkas itu ditemukan oleh orang lain. Maka karir Big Jim sebagai anggota dewan akan berakhir. Di kantor siaran radio, Dudi menciptakan sebuah alat agar bisa mendengarkan hasil penelitian dari luar dinding. Saat mereka sedang mendengarkan siaran tersebut, Julia datang. Ternyata kota ini telah tertutupi oleh kubah transparan, membuat semua orang yang berada di kota ini terjebak. Sampai pemerintah menemukan alat untuk menghancurkan dinding kubah. Mengetahui hal itu, Julia menggunakan siaran radio yang masih berfungsi untuk mengumumkan kepada semua masyarakat yang ada di kota mereka, yang membuat masyarakat semakin panik. Di sisi lain, John bersama Ben yang masih menyelidiki terkait dinding kubah. Di sana mereka melihat peneliti yang berada di luar dinding mencoba menyemprotkan air dari luar dinding. Tak diduga, air itu ternyata mampu menembus dinding, walaupun hanya sedikit yang memasuki dinding kubah. Kembali pada Barbie yang sedang mencari kalungnya di sebuah rumah tempat kejadian tewasnya suami Julia waktu itu. Saat dia sedang mencari, datang Junior yang kesal mendengar kedekatannya bersama Angie. Langsung menemui Barbie. Tanpa pikir panjang, Junior langsung memukul Barbie. Hingga terjadilah perkelahian antara mereka. Who's Angie? Membuat Junior babak belur dibuatnya. Barbie yang tidak ingin memperpanjang masalah memilih untuk pergi meninggalkan Junior. Di sini Barbie masih belum tahu dengan permasalahan Junior yang menyerangnya yang masih mengira kalau Barbie dan Angie ada hubungan. Kembali pada Lester masuk ke dalam rumah Duke yang masih mencari berkas terkait Propana yang disembunyikan. Setelah berhasil menemukan berkas yang ia cari, Lester langsung membakarnya. Tanpa Lester sadari, api tersebut malah menyebabkan kebakaran. Ia pun mencoba memadamkan api, malah membuat api semakin besar. Warga yang melihat ada kebakaran beramai-ramai mendatangi rumah Duke, termasuk Barbie dan Linda. Mereka mencoba memadamkan api tersebut, mengingat mobil damkar berada di luar dinding. Saat mereka sedang sibuk memadamkan api, Linda mendengar suara meminta tolong dari dalam rumah, yang ternyata itu adalah Lester, yang sudah lemas akibat menghirup asap tersebut, dan langsung mengeluarkannya dari sana. Big Jim yang melihat kobaran api semakin besar berinisiatif menggunakan bulldozer untuk merobohkan rumah Duke agar bisa secepatnya memadamkan api karena takut akan menyebar ke rumah warga yang ada di dekat sana. Untung saja dengan bantuan Big Jim dan warga kota, api akhirnya berhasil dipadamkan. Kemudian Big Jim bersama Linda mendekati Lester, menanyakan bagaimana bisa ia ada di rumah Duke. Lester beralasan kalau ia hanya mengambil setelan jas untuk pemakaman Duke nanti. Big Jim juga meyakinkan Linda kalau kebakaran tersebut terjadi akibat kebocoran gas. Kemudian mereka yang sedang berkumpul dikejutkan dengan Paul yang merasa panik melihat dinding kubah yang menjebak asap. Tidak ada jalan keluar yang akan membuat udara dipenuhi oleh asap. Dan tiba-tiba saja Paul yang sangat frustasi dengan keadaan yang mereka hadapi saat ini tanpa sengaja menewaskan temannya sendiri akibat peluru yang ia tembakkan ke dinding berbalik mengenai Freddy yang menyebabkan Freddy tewas saat itu juga. Barbie yang melihat ada kesempatan langsung merebut pistol Paul karena takut akan terjadi hal buruk lainnya. Dan episode 2 pun berakhir.